Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang DNA dan RNA. Mungkin dari kalian pernah mendengar tentang istilah DNA dan RNA. Seperti yang telah kita pelajari bahwa DNA dan RNA merupakan salah satu komponen dari materi genetik yang mengkode karakteristik tubuh makhluk hidup. Berdasarkan kode-kode yang dibawa oleh keduanya, tubuh akan mensintesa protein yang merupakan zat pembangun tubuh. Dari sinilah dikatakan mengapa DNA dan RNA merupakan materi genetik. Dari semua molekul yang ada di alam, asam nukleat bersifat unik karena mampu mengarahkan replikasinya sendiri dari monomer. Bahkan, kemiripan anak dengan induknya didasari oleh replikasi DNA secara tepat sama dan pewarisan DNA dari satu generasi ke generasi berikutnya. Informasi herediter dikodekan dalam bahasa kimiawi DNA dan diproduksi dalam semua sel tubuh makhluk hidup. Program DNA inilah yang mengarahkan perkembangan sifat biokimiawi, anatomi, fisiologi dan sampai taraf tertentu perilaku makhluk hidup. DNA adalah salah satu dari jenis asam nukleat yang wajib dimiliki oleh makhluk hidup. DNA atau deoksiribosa nucleic acid merupakan senyawa yang digambarkan berbentuk rantai panjang ganda yang saling berpilin sesamanya. Jika melihat sejarah yang ada penemuan peran DNA sebagai materi genetik mulai pada tahun 1928. Pada saat itu petugas medis asal Inggris bernama Frederick Griffith yang menyelidiki bakteri penyebab pneumonia yaitu Streptococcus pneumonia yang menyebabkan pneumonia pada mamalia. Saat itu, ia memiliki dua galur bakteri, yang satu bersifat patogen dan yang lainnya bersifat non-patogen. Ia heran, ketika galur yang awalnya bersifat non-patogen menjadi bersifat patogen, setelah dicampurkan sisa sel bakteri patogen yang telah dibakar. Ia menyimpulkan bahwa ada komponen kimiawi sel yang patogen yang menyebabkan perubahan terwariskan ini, walaupun identitas zat tersebut belum diketahui. Griffith menyebutkan fenomena ini dengan istilah transformasi, yang kini didefinisikan sebagai perubahan genotip dan fenotip. Pada awal tahun 1950-an, para peneliti berkonsentrasi terhadap pencarian struktur berdimensi 3 dari DNA, dan yang berhasil menemukan model 3 dimensi dari DNA tersebut adalah dua orang peneliti yaitu James Watson dari Amerika dan Francis Crick dari Inggris. Berdasarkan model 3 dimensi DNA tersebut, kita mengetahui bahwa DNA memiliki bentuk rantai ganda panjang yang saling berpilin sesamanya. Rantai ini tersusun atas rangkaian senyawa nukleotida, yaitu senyawa yang terbentuk dari gugus fosfat sebagai dasarnya berikatan dengan gugus gula deoksiribosa yang kemudian berikatan pula dengan basa nitrogen. Oleh sebab itu, DNA dikenal juga dengan nama rantai polinukleotida. DNA merupakan rantai ganda yang tersusun dari basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA terbagi menjadi dua jenis yaitu, basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin yang disingkat A dan guanin yang disingkat dengan G, sedangkan basa pirimidin terdiri atas timin yang disingkat T dan sitosin yang disingkat dengan S. Pada rantai ganda atau double helix, basa purin selalu berikatan dengan basa pirimidin. Adenin akan berikatan dengan timin yang diikat dengan 2 atom hidrogen sementara guanin akan berikatan dengan sitosin yang diikat oleh 3 atom hidrogen. Sehingga secara logika, bahwa ikatan antara guanin dan sitosin memiliki ikatan yang lebih kuat dibandingkan ikatan antara adenin dan timin. Pada rantai ganda DNA juga, jumlah basa purin akan sama dengan jumlahnya dengan basa pirimidin. Keteraturan jumlah basa purin dan basa pirimidin ini dikenal dengan istilah aturan Chargaff. DNA terdapat di dalam nukleus atau inti sel, mitokondria dan kloroplas. Tetapi hanya DNA yang terdapat pada nukleus yang berperan dalam proses hereditas. Karena dari rantai DNA yang terdapat pada nukleuslah yang digunakan dalam proses sintesis protein. DNA adalah rantai nukleotida yang sangat panjang, sehingga untuk menempatkannya pada kromosom yang sangat kecil diperlukan pengemasan yang optimal. Basa-basa nitrogen pada DNA dipasangkan dalam kombinasi yang spesifik. Adenin akan berikatan dengan timin sementara guanin akan berikatan dengan sitosin. Adenin dan guanin merupakan basa purin yang memiliki 2 cincin organik, sedangkan timin dan sitosin adalah basa pirimidin yang memiliki 1 cincin organik. Jarak antara rantai ganda hanya berjarak 2 nanometer. Jika basa purin yang memiliki 2 cincin organik saling berikatan sesamanya maka jarak antara rantai ganda DNA akan terlalu lebar. Sedangkan jika basa pirimidin yang memiliki 1 cincin organik saling berikatan sesamanya maka jarak antara rantai ganda DNA akan terlalu sempit. Maka untuk mendapatkan lebar yang konsisten dengan diameter yang seragam, basa purin yang memiliki 2 cincin organik harus berpasangan dengan basa pirimidin yang memiliki 1 cincin organik. Menurut Watson dan Crick, setiap basa nitrogen baik basa purin maupun basa pirimidin memiliki gugus samping kimiawi yang dapat membentuk pasangan hidrogen yang sesuai.
Adenin membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin dan hanya dengan timin. Sementara guanin membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin dan hanya dengan sitosin. Walaupun model 3 dimensi DNA yang dibuat oleh Watson dan Crick menjelaskan aturan Chargaff yang menerangkan bahwa jumlah adenin akan setara dengan jumlah timin, jumlah guanin setara dengan sitosin. Tetapi aturan tersebut tidak membatasi urut-urutan nukleotida di sepanjang rantai DNA. Urutan lurus keempat basa dapat bervariasi dalam berbagai cara yang tidak terhitung jumlahnya dan setiap gen memiliki urutan yang unik. DNA adalah salah satu asam nukleat yang bersifat unik, karena dapat menggandakan rantainya dengan cara mereplikasi rantainya sendiri. Dalam makalah keduanya, Watson dan Crick menduga tentang bagaimana DNA melakukan proses replikasi. Mereka menjelaskan bahwa model DNA mereka memiliki untaian yang saling berpasangan atau komplementer, sebelum proses duplikasi, ikatan hidrogen akan putus dan kedua rantai membuka serta memisah. Setiap rantai kemudian bertindak sebagai cetakan untuk pembentukan rantai pendamping pada dirinya sendiri, sehingga kita akhirnya akan memperoleh 2 pasang rantai yang awalnya hanya 1. Terlebih lagi, urut-urutan pasangan basa akan diduplikasi secara tepat sama. Berdasarkan hipotesa replikasi rantai DNA tersebut terdapat 3 model replikasi DNA yaitu, model konservatif, semi-konservatif dan model dispersif. Model konservatif menjelaskan replikasi rantai DNA yang kedua induk menyatu kembali setelah bertindak sebagai cetakan untuk untaian rantai baru, sehingga mengembalikan rantai double helix induk. Model semi-konservatif menjelaskan bahwa kedua untai rantai DNA memisah dan masing-masing berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untaian baru yang komplementer. Model dispersif menjelaskan setiap untaian pada kedua molekul anakan mengandung campuran DNA sintesis yang lama dan baru. Prinsip dasar replikasi DNA sebenarnya sederhana secara konseptual akan tetapi proses sesungguhnya melibatkan beberapa proses biokimiawi yang rumit. Asam nukleat berikutnya yang wajib dimiliki oleh setiap makhluk hidup adalah RNA atau ribosa nukleat acid. Berbeda dengan DNA yang berbentuk untaian rantai ganda yang panjang, untaian rantai RNA berbentuk rantai tunggal yang pendek. RNA terbentuk dari proses penterjemahan rantai panjang DNA yang terpotong menjadi untaian 3 set basa nitrogen yang dikenal dengan nama kodon triplet. Seperti untaian rantai DNA yang tersusun atas rangkaian nukleotida, rantai RNA juga tersusun atas rangkaian nukleotida. Yang membedakan hanya pada basa nitrogen pirimidin, jika pada DNA basa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Maka pada RNA basa pirimidin terdiri dari urasil dan sitosin. Sehingga pada rantai RNA, basa nitrogen terdiri atas basa purin yaitu adenin dan guanin serta basa pirimidin yang terdiri dari urasil dan sitosin. RNA atau ribosa nukleik acid yang dalam bahasa Indonesianya adalah asam ribonukleat terbagi menjadi 3 jenis yaitu, RNA messenger, RNA transfer dan RNA ribosom. RNA messenger terdapat pada nukleus atau inti sel. RNA ini terbentuk karena pengkodean rantai DNA sense. Setelah RNA messenger terbentuk maka untaian akan keluar menuju sitoplasma. Di sini rantai RNA messenger akan dikode menjadi RNA transfer. Setelah sukses dikode dan terbentuk RNA transfer, maka RNA transfer akan menuju ribosom untuk dikode ulang di sana. Di ribosom, RNA transfer akan diterjemahkan menjadi RNA ribosom yang nantinya akan menjadi kode untuk mensintesis asam amino pada proses sintesis protein atau polipeptida. Untuk proses yang lebih detail terkait materi proses sintesis protein akan kita pelajari pada pertemuan kita berikutnya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, saya ingin kembali mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri, mengikuti seluruh anjuran protokol kesehatan. Mengurangi keluar rumah kecuali untuk keperluan penting dan mendesak. Tetap jaga jarak aman dan gunakan masker. Selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang sesuatu. Semoga pelajaran kita pada hari ini menjadi sesuatu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.